Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat The Kisah, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kita mulai kisahnya, mari kita sempatkan menulis solawat kepada Nabi di kolom komentar. Satu solawat yang kita tulis semoga bisa menjadi saksi di akhirat dan mengantarkan kita pada syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Di Desa Sumberjati, sebuah perkampungan kecil di Kabupaten Banyuwangi, kabar mengejutkan menyebar lebih cepat dari angin yang bertiup di antara pepohonan jati. Warga berbisik-bisik, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Sumarni, seorang janda berusia 75 tahun, menikahi seorang pria yang usianya terpaut hampir setengah abad lebih muda, seorang tukang parkir bernama Jaka, berusia 29 tahun. Pernikahan itu digelar di rumah kayu tua milik Sumarni, yang berdiri kokoh di tepi sawah, tidak jauh dari pasar Sumberjati. Meskipun sederhana, acara ini mendatangkan banyak tamu, bukan karena undangan, tetapi karena rasa penasaran yang menggerogoti setiap warga desa. Di pelataran rumah, kursi-kursi plastik biru berderet rapi. Sebagian besar sudah ditempati oleh ibu-ibu yang mengenakan kebaya sederhana dan bapak-bapak dengan peci hitam yang miring di kepala mereka. Beberapa anak kecil berlarian di antara tamu, sementara suara gamelan dari pemutar kaset tua menciptakan suasana yang kontras dengan bisikan penuh spekulasi di antara hadirin. Jaka itu siapa? Ya? Seumur anak bungsu saya, bisik Busri, seorang pedagang sayur di pasar, kepada teman duduknya. Katanya tukang parkir di Indomaret dekat pasar. Masa sih cinta? Apa jangan-jangan ada maksud lain? Sahut Pak Mardi, seorang tetangga yang ikut menghadiri acara itu tanpa diundang. Di tengah bisikan itu, Sumarni berdiri anggun di pelaminan sederhana, mengenakan kebaya putih gading dengan selendang merah tua yang terjuntai di bahunya. Wajahnya masih memiliki sisa-sisa kecantikan di masa mudanya, meski garis-garis usia terlihat jelas di pelipis dan tangannya yang kurus. Senyumnya tetap tenang, seolah tak terganggu oleh sorotan tajam dan cibiran yang ditahan oleh para tamu. Jaka berdiri di sampingnya, mengenakan batik hijau dengan celana kain hitam. Posturnya tegap, rambutnya disisir rapi, tetapi ekspresinya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Matanya beberapa kali melirik ke arah pintu, seakan ingin segera meninggalkan tempat itu. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, mungkin karena tegang, atau mungkin karena sesuatu yang lain. Pernikahan ini berlangsung dengan saksi dari keluarga jauh Sumarni dan penghulu dari kantor urusan agama setempat. Ijab kabul diucapkan dengan suara mantap oleh Jaka, tetapi getaran halus dalam suaranya tak luput dari pendengaran beberapa tamu yang duduk di barisan depan. Ketika prosesi selesai dan acara ramah tamah dimulai, para tamu semakin banyak yang membentuk kelompok kecil, membahas pernikahan yang dianggap tidak masuk akal itu. Beberapa orang mendekati pasangan pengantin, berusaha menyelidik lebih jauh. Salah satu yang paling berani adalah Bu Siti, seorang janda berusia 60-an yang dikenal suka berbicara blak-blakan. Ia maju ke depan pelaminan, berdiri dengan tangan bersedekap di dada. "Sumarni, boleh saya tanya?" Suaranya lantang, membuat beberapa orang di sekitar mereka terdiam, menunggu kelanjutan percakapan. Sumarni mengangguk pelan, tetap tersenyum. "Silakan, Bu Siti." Bu Siti menatap Jaka sekilas, lalu kembali menatap pengantin perempuan. "Kenapa memilih menikah dengan pria muda seperti Jaka? Apa karena kesepian?" Suara tawa kecil terdengar dari beberapa sudut ruangan, tetapi dengan cepat menghilang ketika Sumarni menoleh ke arah sumbernya. Sumarni tetap berdiri tegak, pandangannya tajam tetapi bibirnya masih melengkung dalam senyum kecil. Jaka menelan ludah. Ia tahu pertanyaan ini pasti akan muncul, tetapi ia tak menduga akan diutarakan secara langsung di depan banyak orang. Sumarni tidak langsung menjawab. Ia menarik napas pelan, menatap ke arah langit-langit rumahnya yang sudah mulai lapuk. Lalu, dengan suara tenang dan berwibawa, ia berkata, "Semua orang berhak bahagia, Bu Siti. Saya juga." Di tengah riuhnya perbincangan seputar pernikahan yang menghebohkan, ada pertanyaan yang terus menggelayut di benak warga desa Sumberjati. Siapa sebenarnya Jaka, dan bagaimana ia bisa menikahi Sumarni? Bu Sumarni, yang kini berstatus sebagai istri seorang pria jauh lebih muda darinya, bukanlah sosok sembarangan di desa itu. Dulu, ia adalah istri Pak Rustam, seorang pengusaha perkebunan kopi yang cukup sukses. Namun, sejak kematian suaminya 10 tahun lalu, ia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri di rumah tua warisan suaminya, yang berdiri kokoh di tengah hamparan sawah. Ia dikenal sebagai wanita mandiri yang jarang bergaul dengan warga, tetapi bukan tipe yang mudah ditipu. Sebaliknya, Jaka hanyalah seorang pria biasa yang bekerja sebagai tukang parkir di Indomaret dekat pasar Sumberjati. Setiap hari, dengan rompi lusuh dan topi hitam yang mulai pudar,
Ia berdiri di bawah terik matahari, mengatur kendaraan yang keluar masuk. Bagi orang lain, ia tidak lebih dari seorang pria sederhana yang hidup dari recehan parkir. Tetapi kini, mendadak ia menjadi suami seorang janda kaya raya. Pernikahan ini memang mengejutkan. Tetapi bagi Jaka, semua ini adalah bagian dari sebuah kisah panjang yang dimulai tanpa pernah ia sadari. Kilas balik beberapa bulan sebelum pernikahan, saat itu Bu Sumarni sering mampir ke Indomaret setelah pulang dari mengurus kebunnya di luar desa. Jaka, yang bekerja di sana, selalu memperhatikannya. "Parkir sini aja, Bu," ucap Jaka suatu hari sambil tersenyum, membantu Sumarni memarkir mobil tuanya. Sumarni hanya mengangguk dan turun dari mobilnya. Hari itu panas, dan Sumarni tampak kelelahan. "Dari kebun, Bu?" tanya Jaka mencoba memecah keheningan. Sumarni meliriknya sesaat. "Iya." Setelah itu, ia masuk ke dalam minimarket tanpa banyak bicara. Jaka hanya memperhatikan. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita tua ini, cara berjalannya yang tenang, sorot matanya yang tajam, dan sikapnya yang dingin, seolah tak peduli pada dunia di sekitarnya. Sejak saat itu, pertemuan mereka menjadi rutinitas. Setiap beberapa hari, Bu Sumarni datang ke Indomaret yang sama, membeli beberapa barang, dan Jaka selalu ada di sana, menawarkan bantuan sekecil apapun. Awalnya, hanya sekadar membantu parkir atau membawakan belanjaannya ke mobil, tetapi lama-lama mereka mulai berbincang. Sumarni bukan tipe orang yang mudah berbicara dengan orang asing, tetapi ada sesuatu dalam diri Jaka yang membuatnya berbeda. Pemuda itu tidak banyak bertanya, tidak berusaha mengorek kehidupan pribadinya, dan tidak terlihat mencari keuntungan dari interaksi mereka. "Sudah lama kerja di sini?" tanya Sumarni pada suatu sore. "Baru 3 bulan, Bu," jawab Jaka singkat. "Keluarga di mana?" Jaka diam sejenak sebelum menjawab. "Saya sendirian di sini." Hari-hari berlalu, dan entah bagaimana, percakapan sederhana di parkiran minimarket itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih mendalam. Bu Sumarni mulai mengenal sisi lain dari Jaka. Ia bukan hanya seorang tukang parkir. Dari obrolan mereka, Sumarni tahu bahwa Jaka dulunya adalah seorang buruh bangunan di Surabaya. Tetapi karena kondisi ekonomi yang sulit, ia pindah ke Sumberjati mencari pekerjaan yang lebih stabil. "Apa ibu tidak kesepian di rumah sebesar itu?" tanya Jaka suatu hari. Pertanyaan itu membuat Sumarni terdiam. "Mungkin," jawabnya akhirnya. Dari situlah hubungan mereka mulai berkembang. Awalnya, Sumarni hanya menyukai kehadiran Jaka sebagai pendengar yang baik. Ia jarang menemukan orang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Hingga pada suatu hari, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sumarni mengalami masalah dengan mobilnya. Mesin mobilnya tiba-tiba mati di tengah perjalanan pulang dari pasar. Dengan panik, ia mencoba menelepon montir, tetapi sinyal ponselnya buruk. Saat itulah Jaka muncul. "Kenapa, Bu?" tanyanya sambil mendekati mobil tua itu. "Mobilnya mati," jawab Sumarni kesal. Jaka meminta izin untuk melihat mesin. Beberapa menit kemudian, dengan cekatan, ia berhasil membuat mobil itu menyala kembali. "Kok bisa tahu soal mesin?" tanya Sumarni heran. Jaka hanya tersenyum tipis. "Dulu kerja di bengkel juga, Bu." Sejak saat itu, Jaka sering membantu Sumarni dalam banyak hal. Dari hal kecil seperti memperbaiki pagar rumah yang rusak, hingga menemani Sumarni ke kebun saat tidak ada pekerja yang bisa diandalkan. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan, hanya seorang wanita tua yang merasa lebih nyaman dengan kehadiran pria muda yang membantunya tanpa pamrih. Tetapi semua berubah ketika Sumarni mulai melihat sesuatu yang lain dalam diri Jaka. Suatu sore, setelah menghabiskan waktu berjam-jam di kebun, mereka berdua duduk di beranda rumah Sumarni. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. "Jaka?" panggil Sumarni tiba-tiba. "Iya, Bu." "Kamu tahu, aku dulu tidak pernah berpikir akan berbicara sebanyak ini dengan seseorang setelah suamiku meninggal." Jaka menoleh, menatap Sumarni yang menyesap teh hangatnya dengan tatapan kosong. "Kenapa?" tanyanya pelan. Sumarni tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu mengalihkan pandangan ke arah hamparan sawah di depannya. Malam turun perlahan di desa Sumberjati. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Di rumah kayu tua milik Bu Sumarni, lampu-lampu minyak masih menyala redup, menerangi ruangan yang kini terasa lebih sepi setelah tamu-tamu undangan pulang. Di dalam kamar pengantin, suasana terasa ganjil. Sebuah tempat tidur besar dengan sprei putih terhampar rapi di sudut ruangan, lemari kayu jati berdiri kokoh di sisi kanan, dan di meja rias, sebuah cermin oval memantulkan bayangan Jaka yang duduk di tepi ranjang. Jaka gelisah. Tubuhnya tegang,
Tangannya bertumpu di pangkuannya, menatap lurus ke arah lantai kayu yang sudah mulai kusam termakan usia. Ia bisa mendengar suara detak jam dinding yang menggantung di atas pintu, berdetak pelan, tetapi terasa begitu menekan. Sumarni berdiri tak jauh darinya, masih mengenakan kebaya putih yang ia pakai sejak siang tadi. Usianya jelas terlihat dari keriput yang menghiasi wajah dan tangannya, tetapi sorot matanya tetap tajam, penuh ketenangan yang membuat Jaka semakin sulit membaca isi pikirannya. "Kamu diam saja dari tadi." Suara Sumarni akhirnya memecah keheningan. Jaka mengangkat wajahnya perlahan, menatap perempuan itu. Ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit dijelaskan, bukan takut, tetapi lebih kepada kewaspadaan. "Saya cuma belum terbiasa," jawabnya pendek. Sumarni tersenyum tipis, lalu berjalan mendekati meja rias. Tangannya mengambil sisir dari atas meja, menyisir rambutnya perlahan. "Orang-orang di luar sana pasti sedang bertaruh berapa lama pernikahan ini akan bertahan," ucapnya santai, masih menatap pantulan dirinya di cermin. Jaka tidak menanggapi. Ia tahu betul apa yang dibicarakan orang-orang di desa sejak berita pernikahan ini tersebar. Ia tahu bahwa sebagian besar menganggapnya pria oportunis, menikahi janda kaya hanya untuk harta. Sumarni berbalik, menatap Jaka lekat-lekat. "Kamu sendiri, bagaimana?" Jaka mengernyit. "Bagaimana apa? Berapa lama menurutmu pernikahan ini akan bertahan?" Jaka tidak langsung menjawab. Hatinya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan tetapi tertahan di tenggorokannya. Suasana semakin mencekam. Hanya suara angin yang berdesir di luar, menyelinap masuk melalui celah jendela yang belum tertutup rapat. Tiba-tiba, Sumarni bergerak ke arah lemari. Ia membuka salah satu lacinya dengan tenang, lalu mengeluarkan sesuatu. Jaka yang sejak tadi duduk kaku, kini mulai tegang. Dari dalam laci, Sumarni mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk persegi, yang warnanya sudah mulai pudar seiring usia. Ia memegang benda itu dengan hati-hati, lalu berbalik, menatap Jaka dengan sorot mata yang sulit diartikan. Di dalam kamar yang remang-remang, Jaka masih terduduk di tepi ranjang dengan punggung kaku. Matanya terpaku pada tangan Sumarni, yang kini menggenggam sebuah kotak kayu tua berukuran kecil. Benda itu terlihat lapuk, warnanya sudah memudar, dan beberapa bagiannya tampak retak karena usia. Meski begitu, ada sesuatu yang berbeda dari kotak itu. Entah mengapa, Jaka merasa benda itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar barang lama. Sumarni duduk di kursi dekat meja rias, memandangi kotak itu sebelum akhirnya mengelus permukaannya dengan ujung jari. Seperti mengenang sesuatu yang sudah lama berlalu. "Dulu, kotak ini milik Rustam," ucapnya pelan, menyebut nama mendiang suaminya. Jaka hanya diam. Hatinya berdebar tak menentu, namun ia mencoba tetap tenang. Sumarni melanjutkan, "Dia selalu menyimpannya di lemari. Tidak ada yang boleh membukanya, bahkan aku pun tidak." Tatapan Sumarni berubah. Ada ketegangan di sana, seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu di dalam pikirannya. Jaka menelan ludah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dengan gerakan perlahan, Sumarni membuka kunci kecil di sisi kotak itu. Suara gesekan kayu terdengar jelas dalam keheningan kamar. Begitu tutupnya terbuka, Sumarni menghela napas pelan, lalu menatap isi kotak itu dalam-dalam. Jaka mendekat. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat sesuatu tergeletak di dalam kotak. Benda itu terlihat tipis, terlipat rapi. Jaka mengerutkan dahi, mencoba mengenali apa yang ada di dalamnya. Sumarni menarik napas dalam. Ia mengambil sesuatu dari dalam kotak itu dengan kedua tangannya, lalu mengangkatnya ke atas meja. Angin malam berhembus perlahan melalui celah jendela kamar Sumarni, membawa serta suara jangkrik yang bernyanyi dari kejauhan. Lampu minyak di atas meja rias berkedip-kedip, cahayanya memantulkan bayangan samar di dinding kayu yang mulai mengelupas karena usia. Di meja kecil di depan Jaka, selembar kertas tua terbentang. Warnanya sudah menguning, dengan tepi yang mulai rapuh. Tulisan tangan yang tergores di atasnya masih cukup jelas, meski beberapa bagian sudah mulai pudar. Jaka menatapnya dalam diam. Di atas kertas itu, tertulis jelas nama seseorang. Rustam bin Wicaksono. Nama itu bergema di kepalanya. Nama suami Sumarni yang telah meninggal 10 tahun lalu. Sumarni, yang duduk di kursi di seberang meja, tetap diam. Wajahnya tetap tenang, meski matanya berbinar dengan sorot yang sulit ditebak. "Ini surat wasiat suamiku," ucap Sumarni akhirnya, suaranya terdengar datar, seperti sedang berbicara tentang sesuatu yang sepele. Jaka tidak segera merespons. Ia merasa udara di dalam ruangan tiba-tiba menjadi lebih berat. Tangan Sumarni bergerak perlahan, menunjuk beberapa bagian di dalam surat itu. Dia menulisnya sendiri sebelum meninggal.
Aku menemukannya di dalam kotak ini, tersembunyi di balik lemari yang dulu ada di kamarnya. Jaka mengernyit. Ada sesuatu dalam nada bicara Sumarni yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sumarni melanjutkan, "Kau tahu, Rustam adalah orang yang sangat tertutup. Bahkan padaku, ia tidak pernah bercerita terlalu banyak tentang masa lalunya. Tapi, surat ini..." Ia berhenti sejenak, jemarinya menelusuri barisan kata-kata di atas kertas. "Surat ini mengubah semua yang ku ketahui tentangnya." Jaka menggeser tubuhnya, duduk lebih tegak. Matanya menelusuri setiap huruf yang tertulis di atas kertas itu. "Aku, Rustam bin Wicaksono, dengan ini menyatakan bahwa segala harta benda dan aset yang kumiliki akan diberikan kepada orang yang benar-benar memahami arti kesetiaan dan pengorbanan. Bukan karena darah, bukan karena hubungan keluarga, tetapi karena seseorang yang mampu menjaga apa yang telah kubangun seumur hidupku." Jaka menghentikan napasnya sejenak. Kata-kata itu terasa aneh baginya. Ia melirik ke arah Sumarni, tetapi wanita tua itu tetap memandangi surat itu dengan ekspresi kosong. "Kenapa kau menunjukkan ini kepadaku?" tanya Jaka akhirnya. Suaranya terdengar lebih serak dari yang ia kira. Sumarni tersenyum kecil. "Karena aku ingin kau membacanya sampai akhir." Jaka menelan ludah. Tangannya yang sejak tadi terkepal perlahan melemas, tetapi ia tetap merasa ada sesuatu yang tidak benar. Matanya kembali ke surat itu. Ada satu paragraf terakhir di bagian bawah yang ditulis dengan tinta yang lebih tebal, seakan Rustam ingin menekankan sesuatu. Harta bukanlah sesuatu yang bisa diwariskan begitu saja. Ia harus diberikan kepada seseorang yang benar-benar pantas menerimanya. Jika seseorang membaca surat ini dan merasa dirinya pantas, maka ia harus membuktikan bahwa ia layak menerimanya. Jaka mengangkat wajahnya. Ia tidak tahu apa maksud dari kalimat itu. Di depannya, Sumarni tetap tersenyum. Namun, dalam sorot matanya, ada sesuatu yang membuat Jaka tidak tenang. Malam semakin larut di rumah tua Sumarni di desa Sumberjati. Lampu minyak masih menyala redup di dalam kamar, menerangi wajah Jaka yang terlihat tegang. Di depannya, Sumarni duduk dengan tenang, matanya tak lepas dari surat wasiat yang baru saja ia tunjukkan kepadanya. Hati Jaka masih berdebar. Kata-kata dalam surat itu terus terngiang di benaknya. Rustam bin Wicaksono, suami Sumarni yang telah meninggal 10 tahun lalu, tidak serta-merta memberikan warisannya kepada siapapun. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Jaka mencoba meredakan kegelisahannya. Ia memandang Sumarni yang masih diam, seakan sedang menunggu sesuatu. "Apa maksudnya ini, Bu?" Akhirnya Jaka membuka suara. Sumarni tidak segera menjawab. Ia mengambil napas dalam, lalu menegakkan punggungnya, menatap Jaka dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Kau ingin tahu alasan sebenarnya kenapa aku menikah denganmu?" tanyanya pelan. Jaka menggigit bibirnya, menahan sesuatu yang ingin ia katakan. Sejak awal, ia memang merasakan keanehan dalam pernikahan ini. Ia tahu desas-desus yang beredar di desa, bahwa Sumarni menikahinya karena kesepian atau mungkin hanya sekadar sensasi. Namun, kini ia mulai menyadari bahwa semua ini lebih dari sekadar pernikahan biasa. Sumarni menyandarkan punggungnya ke kursi. "Aku sudah hidup cukup lama, Jaka. Sudah melihat banyak orang datang dan pergi. Tapi satu hal yang selalu aku tahu, orang akan selalu punya alasan untuk tetap bertahan di suatu tempat. Termasuk kau." Jaka mengerutkan dahi. "Maksud ibu? Kau bisa saja bekerja di tempat lain. Kau bisa pergi dari desa ini, mencari kehidupan di kota besar, tapi kau tetap di Sumberjati. Kenapa?" Jaka terdiam. Pertanyaan itu sebenarnya pernah ia tanyakan pada dirinya sendiri. Sumarni mengangkat alis. "Apa aku salah?" Jaka menghela napas. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Semua orang selalu punya motif tersembunyi, Jaka," lanjut Sumarni. "Termasuk aku. Termasuk kau." Jaka mengerutkan keningnya lebih dalam. Ada sesuatu dalam nada suara Sumarni yang membuatnya tidak nyaman. "Jadi," Jaka menelan ludah, "apa alasan sebenarnya ibu menikahi saya?" Sumarni tersenyum tipis. Ia bangkit dari kursinya, berjalan perlahan ke arah jendela, lalu menyingkap tirai tipis yang menutupi kaca. Dari luar, angin berhembus pelan, menggoyangkan dahan pohon mangga di halaman rumah. Karena sebelum Rustam meninggal, ucap Sumarni lirih, masih menatap keluar, ia menyembunyikan sesuatu yang hanya bisa diungkapkan oleh seseorang yang benar-benar pantas. Jaka mendengar nada aneh dalam suara Sumarni. Sumarni kembali berbalik, menatap Jaka dalam-dalam. "Dan aku ingin tahu, apakah kau orangnya?" Suasana rumah Sumarni di desa Sumberjati terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam berhembus pelan,
menggoyangkan dedaunan pohon jati yang tumbuh di halaman depan. Jaka duduk di kursi kayu dekat ruang tamu, merenung dalam diam. Sejak pernikahannya dengan Sumarni, pikirannya terus dipenuhi berbagai pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Ada sesuatu yang mengganjal, tetapi ia tidak tahu pasti apa itu. Namun, keheningan itu pecah tiba-tiba. Terdengar ketukan keras di pintu depan. 1 ketukan, 2, lalu 3 kali berturut-turut, lebih kuat dari sebelumnya. Jaka terlonjak dari duduknya. Ia menoleh ke arah Sumarni, yang juga terlihat terkejut, tetapi tetap mempertahankan ekspresi tenangnya. "Siapa malam-malam begini?" gumam Jaka, lebih kepada dirinya sendiri. Tanpa menunggu jawaban, Jaka berjalan ke pintu. Ia mengintip sedikit melalui celah jendela. Di luar, seorang pria berusia sekitar 50 tahun berdiri dengan wajah keras. Sorot matanya tajam, ekspresinya dingin dan penuh kemarahan. Jaka tidak mengenali pria itu. Dengan ragu, ia membuka pintu perlahan. Angin dingin langsung menerpa wajahnya saat pria itu melangkah masuk tanpa diundang. "Mana Sumarni?" Suara pria itu berat dan dalam. Jaka mengencangkan rahangnya, tetapi sebelum ia sempat menjawab, Sumarni sudah berdiri di belakangnya. "Baskoro?" Suara Sumarni terdengar tenang, tetapi ada ketegangan yang samar dalam nada bicaranya. Jaka menoleh. Nama itu terdengar asing di telinganya. Baskoro menyipitkan mata, menatap Sumarni dengan penuh kecurigaan. "Aku baru dengar kabar ini," katanya dingin. "Kau menikah dengan bocah ini?" Jaka mengetatkan genggaman tangannya. Ia bisa merasakan nada penghinaan dalam kata-kata pria itu. Sumarni tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Baskoro, matanya penuh kewaspadaan. Baskoro melangkah lebih dekat, kini mengarahkan tatapannya langsung ke Jaka. "Kau siapa sebenarnya?" Suaranya terdengar tajam dan menuntut. Jaka tidak gentar, tetapi ada sesuatu dalam tatapan pria ini yang membuatnya merasa terpojok. Udara malam di desa Sumberjati terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah kayu tua milik Sumarni seakan menyerap keheningan, hanya sesekali terganggu oleh suara angin yang berdesir di antara celah-celah jendela. Di ruang tamu yang sempit, suasana tegang memenuhi udara. Jaka berdiri dengan rahang mengeras, sementara Baskoro, pria berusia 50 tahun yang baru saja datang tanpa diundang, menatapnya dengan tatapan penuh kemarahan. "Aku tahu siapa kamu sebenarnya, Jaka." Kata-kata itu menghantam Jaka seperti pukulan keras. Ia tidak menunjukkan reaksi berlebihan, tetapi di dalam hatinya, ada gelombang kegelisahan yang mulai naik. Sumarni, yang berdiri di sudut ruangan dengan ekspresi tak terbaca, akhirnya angkat bicara. "Baskoro," ucapnya dengan suara datar, tetapi tegas. "Apa maksudmu?" Baskoro menoleh ke arah wanita itu, matanya membara. "Kau pikir aku tidak menyelidiki? Pernikahanmu ini terlalu aneh, dan aku tahu bahwa bocah ini bukan sekadar tukang parkir biasa." Jaka menggertakkan giginya. Ia tidak terkejut mendengar itu, tetapi fakta bahwa Baskoro mengaku telah menyelidikinya membuat darahnya berdesir. Sumarni menyilangkan tangan di dada. "Jelaskan, Baskoro. Aku tidak suka permainan teka-teki." Baskoro menyeringai kecil, lalu mengarahkan jari telunjuknya ke arah Jaka. "Dia bukan orang asing, Sumarni. Dia punya hubungan dengan Rustam." Ruangan itu langsung terasa mencekik. Jaka menahan napas. Ia tidak ingin menjawab, tidak ingin memberi celah bagi Baskoro untuk semakin menekannya. Sumarni mengangkat alisnya sedikit. "Hubungan apa?" tanyanya, masih tenang, tetapi tatapannya mulai menyelidik. Baskoro melangkah maju, kini berdiri hanya beberapa langkah dari Jaka. "Rustam punya sejarah yang tidak diketahui banyak orang. Dan kau?" Ia menatap Jaka dengan tatapan penuh tuduhan, "bukan seseorang yang kebetulan muncul di desa ini." Jaka tetap diam, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai bergolak. "Jadi," desak Baskoro, "kau ingin menjelaskan sendiri, atau aku yang harus melakukannya?" Malam di desa Sumberjati semakin larut, tetapi ketegangan di rumah Sumarni belum juga mereda. Lampu minyak di ruang tamu berkelip-kelip, menciptakan bayangan panjang yang bergerak liar di dinding kayu tua. Jaka berdiri di tengah ruangan, rahangnya mengeras, sementara Baskoro masih menatapnya dengan tatapan penuh kecurigaan. Di sisi lain ruangan, Sumarni duduk di kursi kayu berukir, wajahnya tak terbaca, tetapi ada kilatan tajam dalam sorot matanya. "Aku sudah cukup mendengar," ucapnya akhirnya, memecah keheningan. Namun, Baskoro belum selesai. Pria itu menghentakkan kakinya ke lantai, berdiri dengan postur menantang. "Sumarni, kau tidak bisa begitu saja mengabaikan ini. Kau harus tahu siapa sebenarnya orang yang kau nikahi."
Jaka menatap Baskoro tajam. Ia tidak suka cara pria itu berbicara, seolah-olah ia adalah seorang penyusup yang tak pantas berada di sini. Aku tidak punya urusan denganmu, balas Jaka dingin. Baskoro menyeringai, ekspresinya penuh penghinaan. Kau pikir aku tidak tahu? Kau kira aku tidak mengenali wajahmu? Jaka menggenggam jemarinya erat, berusaha menahan diri. Baskoro menghela napas tajam sebelum melanjutkan, suaranya semakin meninggi. Rustam tidak akan pernah meninggalkan sesuatu tanpa alasan. Dan aku tahu dia pernah bertemu dengan orang seperti kau. Jaka tidak menunjukkan ekspresi, tetapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang bergejolak. Sumarni, yang sejak tadi mendengarkan, kini berdiri dari kursinya. Wajahnya tetap tenang, tetapi nada suaranya mengandung kewibawaan yang tak bisa dibantah. Cukup, ucapnya pendek. Baskoro menatapnya dengan ketidaksabaran. Sumarni. Aku bilang cukup. Ulangnya, lebih tegas kali ini. Ruang tamu kembali sunyi. Hanya suara gesekan ranting di luar yang terdengar samar. Jaka tetap berdiri dengan tubuh tegang. Ia tahu konfrontasi ini belum selesai, tetapi untuk malam ini, kata-kata Sumarni sudah menutup segalanya. Suasana di rumah kayu tua di desa Sumberjati terasa mencekam. Lampu minyak di meja kecil berkedip, menciptakan bayangan bergerak di dinding kayu yang lapuk dimakan usia. Sumarni berdiri tegak di tengah ruangan, sorot matanya tajam. Baskoro masih berdiri dengan napas memburu, sementara Jaka tetap diam di sisi ruangan, kedua tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Cukup. Aku sudah memutuskan. Suara Sumarni memecah keheningan. Baskoro mendengus, lalu melipat tangannya di dada. Kau benar-benar ingin melakukan ini? Tanyanya dengan nada meremehkan. Sumarni mengangkat dagunya sedikit, tidak terintimidasi. Aku tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan, jawabnya tegas. Jaka menatap wanita itu dengan sorot mata penuh tanda tanya. Ada ketegasan yang tak terbantahkan dalam suaranya. Baskoro berjalan mendekat, suaranya dipenuhi kemarahan yang tertahan. Jangan membuat keputusan yang akan kau sesali, Sumarni. Aku tahu apa yang kau lakukan. Kau pikir dia layak. Jaka menegang, tetapi Sumarni tetap berdiri tanpa ragu. Apa yang aku pikirkan? Bukan urusanmu, ucapnya pelan tetapi penuh tekanan. Baskoro mengepalkan tangannya. Kau masih keras kepala seperti dulu. Sumarni tersenyum kecil, tetapi bukan senyum yang ramah. Dan kau masih suka mencampuri urusan orang lain. Angin berhembus melalui celah jendela, membuat tirai putih tipis berkibar perlahan. Ruangan itu masih dipenuhi ketegangan yang terasa hampir mencekik. Jaka akhirnya membuka suara. Jadi, apa yang akan ibu lakukan? Sumarni menoleh kepadanya. Untuk pertama kalinya malam itu, tatapannya sedikit melembut, tetapi tetap tak terbaca. Ia menarik napas dalam. Aku sudah memutuskan bagaimana semua ini akan berakhir. Batas akhir bab, Bu Sumarni tersenyum samar, meninggalkan semua orang dalam diam.